I saw in you what someone once saw in me, of a Kingsman. Being a Kingsman is more than the clothing we wear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan semua, gimana kabarnya? Masih baik-baik aja dong? Haruslah ya. Oke, langsung aja. Kali ini Mamang kembali membahas sebuah alur cerita film lanjutan dari edisi pertamanya Kingsman, yakni Kingsman Golden Circle. Di mana di sequelnya kali ini Eggsy masih menjadi pemeran utama yang berperan sebagai agen rahasia dari Kingsman. Misinya kali ini masih tentang menyelamatkan dunia, namun kali ini ia harus melawan seorang gembong narkoboy cantik yang diperankan oleh Julianne Monroe. Tante aing ya. Ya udahlah, caps kuy gaskeun, langsung aja tanpa berlami-lami deui kita masuk ke alur cerita filmnya. Intro ngab. Scene kembali bermula dengan adegan Eggsy yang sedang gumelis di depan toko Kingsman, hingga dari arah belakangnya muncul seorang pria gundul yang tak lain dan tak bukan itu adalah Charlie, rekannya dulu semasa masih mengikuti tes menjadi calon anggota Kingsman. Charlie pun tiba-tiba langsung menodongkan pistol ke arah Eggsy dan memintanya untuk masuk ke dalam taksi bersama dirinya. Namun saat Charlie lengah, Eggsy berhasil menghajar Charlie dan menyuruh sang supir yang bernama Pete ini untuk segera tancap gas dari sana. Eggsy dan Charlie pun bertarung cukup sengit di dalam taksi Kingsman dengan diikuti oleh beberapa mobil yang merupakan komplotan dari Charlie. Dikarenakan pertarungan yang cukup membabi liar itu pun, sang supir Pete yang tak sengaja terkena pisau beracun dari ujung sepatu milik Eggsy membuatnya tewas seketika. Mobil taksi yang dikendarainya pun akhirnya menabrak pembatas tiang sebuah jalan dan menyebabkan Charlie terlempar keluar hingga meninggalkan tangan cocokannya di dalam mobil. Eggsy kemudian mengambil alih kemudi mobil taksi tersebut dan segera pergi dari sana dengan dikejar oleh mobil dari komplotan Charlie. Eggsy kemudian meminta bantuan kepada Merlin untuk membuatnya lolos dan selamat dari kejaran para penjahat tersebut. Hingga di suatu taman kota, Eggsy diizinkan oleh Merlin untuk menghabisi mereka dengan petasan korek spesial dari dalam mobil taksi Kingsman. No time to relax. The police are right behind you. Lolos dari para penjahat tersebut, Eggsy kembali diarahkan menuju markas rahasia di dalam sebuah danau yang dimana membuatnya kembali lolos dari kejaran polisi setempat. Sesampainya di dalam sana, Eggsy pun kembali pergi dikarenakan ada acara penting yang harus dihadirinya, yakni makan malam bersama sang tuan putri dari Swedia. Namun tangan cocokan milik Charlie sebelumnya yang tertinggal di dalam mobil ternyata masih bisa bergerak dan berhasil mengambil data tentang para agen Kingsman yang ada di dalam mobil tersebut. Eggsy pun akhirnya tiba di rumah dan bertemu sang kekasih yang lalu meminta cun manja dari sang putri. Di sini terlihat juga GB, nama dari anjing yang di film pertamanya masih sebesar marmut, namun kini sudah sebesar kelinci. Eggsy dan sang kekasih pun pergi merayakan acara ulang tahun sang temannya yang bernama Brandon di rumah yang dulunya bekas tempat tinggal Eggsy dan sang ibu. Teman-teman Eggsy di sini memaksa Eggsy untuk tebleng sejenak dan berhenti mengkhawatirkan acaranya untuk bertemu dengan raja dan ratu yang mana merupakan orang tua dari sang putri. Scene pun berpindah ke suatu tempat antah berantah di mana di tempat ini ialah markas dari sebuah kartel narkoboy terbesar di dunia yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Poppy Adams. Terlihat di sini ada dua orang pria yang dimana salah satu dari pria ini bernama Angel yang sedang melakukan interview untuk dapat masuk ke dalam kartel milik Poppy. Untuk mengetes kesetiaan mereka, Poppy pun di sini mengajukan sebuah tes untuk membunuh pria satunya yang bernama Charles, dikarenakan ia mengacaukan bisnis milik Poppy sebelumnya.
Selanjutnya, Poppy pun menyuruh Angel untuk pergi ke barbershop di seberang bangunan tersebut untuk berdandan alias diberi tato yang menandakan bahwa dirinya adalah anggota jaringan kartel narkoboy Golden Circle. Di sisi lain, Eggsy yang sedang bersiap untuk ngantor tiba-tiba dipanggil sang kekasih untuk belajar cara makan kerajaan dikarenakan dirinya akan segera menghadiri acara makan malam bersama keluarga kerajaan Swedia. Namun Eggsy menolak dan mengatakan bahwa ia dulu pernah diajari hal tersebut oleh Galahad alias Harry yang pada film awal tertembak oleh Valentine. Eggsy pun langsung menuju ke kantornya dan melakukan rapat bersama Lancelot dan pengganti Arthur yang juga sudah tewas di film sebelumnya. Tak lama kemudian Merlin pun datang dan membahas sebuah insiden penyerangan di malam sebelumnya yang dialami oleh Eggsy, di mana pelakunya adalah Charlie. Diperlihatkan oleh Merlin bahwa Charlie berhasil selamat dari peledakan massal chip implan dikarenakan alat kejut listrik yang Eggsy tempelkan kepada Charlie berhasil merusak chip tersebut dan menyelamatkan Charlie, namun merusak pita suara dan sebelah tangannya. Itulah yang menyebabkan di adegan awal Charlie menggunakan tangan cocokan yang berhasil mengambil data dari Kingsman. Kini Angel yang sudah berada di salon dijamu oleh sebuah robot cewek yang langsung menyuruhnya membuka baju untuk kemudian didandani ala kartel narkoboy. Setelahnya ia kembali bertemu Poppy dan langsung disuguhkan sebuah hamburger yang tak lain dan tak bukan. Daging dari hamburger itu adalah daging dari rekannya yang tewas sebelumnya. Kembali kepada Eggsy yang sedang makan malam bersama orang tua dari sang putri di kerajaan Swedia. Sang abah dari tuan putri ini sedikit melakukan tes kepada Eggsy tentang kepintarannya akan masalah perduniawian. Dan tanpa diduga, Eggsy dengan cepat mampu menjawab dengan tepat semua pertanyaan sulit dari sang abah tuan putri yang dimana Lancelot berperan di belakang layar membantu Eggsy untuk menjawabnya alias dikasih tironan. Di rumah Eggsy, Brandon yang bertugas menjaga GB tak sengaja memasuki ruangan tempat kerja dari Eggsy yang dimana itu sebelumnya adalah rumah dari Harry. Brandon yang kepo itu pun memencet segala tombol di ruangan tersebut dan menggunakan kacamata yang terhubung dengan kacamata yang sedang dipakai oleh Eggsy. Dan lalu terlihat beberapa roket meluncur dan menghancurkan semua tempat dari kediaman agen Kingsman. Charlie yang berhasil pada misinya untuk mendapatkan data dari semua agen Kingsman itu pun diberikan lengan baru oleh sang bos yang ternyata itu adalah Poppy. Tangan cocokan ini diberikan julukan tangan kiamat dikarenakan lebih besar, lebih mematikan, dan lebih menegangkan. Aduh, bahaya. Eggsy yang mendapati rumahnya hancur itu pun terdiam dikarenakan seorang sahabatnya Brandon dan juga GB sang anjing tewas di sana. Hingga datanglah Merlin dan memberitahukan Eggsy bahwa tangan cocokan dari Charlie lah yang berhasil membajak data mereka dan membunuh semua agen kecuali dirinya. Merlin kemudian mengatakan bahwa mereka harus mengikuti protokol kiamat dari Kingsman, yaitu dengan berbelanja. Keesokan paginya mereka berdua berkunjung ke sebuah toko anggur untuk membeli anggur nomor 3 yang dimana itu adalah sebuah kode untuk dapat memasuki sebuah ruangan rahasia di sana. Merlin dan Eggsy di sana dikagetkan dengan sebuah botol whisky yang bertuliskan statement sebagai protokol kiamat Kingsman. Masa cuma botol icen, kan harusnya bedil gitu ya, atau senjata mematikan harusnya gitu, protokol kiamat coy. Merlin pun lalu menyarankan mereka untuk bersulang bagi rekan Kingsman yang tewas pada serangan rudal sebelumnya. Dan saat isi botol whisky tersebut tinggal seteguk lagi, Eggsy baru menyadari tulisan yang terdapat di bawah botol, di mana tempat pembuatan dari whisky tersebut ialah di daerah Kentucky. Mereka berdua pun tiba di Kentucky, Amerika Serikat, di mana di sini Eggsy dan Merlin berhasil masuk ke dalam sebuah gudang penyimpanan anggur dan bertemu dengan seorang pria bernama Tequila. Eggsy di sini berusaha menjelaskan asal muasal dirinya dan tidak berniat mencuri anggur di dalam sana. Namun Tequila yang merupakan agen dari statement ini tidak mempercayainya dan langsung menyerang mereka berdua.
Eggsy dan Merlin pun lalu diinterogasi oleh Tequila yang masih tidak mempercayai cerita dari mereka berdua, dan tiba-tiba That rum was good and strong. Three seconds to tell me the truth. Wait, no. No! Harry! setelahnya masuklah seorang wanita bernama Ginger Ale yang merupakan agen Stastman lainnya dan mengkonfirmasi kebenaran dari cerita Eggsy dan Merlin kepada agen Tequila. Sang koboi pun akhirnya meminta maaf dan melepaskan ikatan mereka berdua. Eggsy dan Merlin yang tidak menyangka Harry masih hidup itu pun segera mengunjunginya. Namun sayang nampaknya di sini Harry mengalami amnesia alias lupa kenangan. Harry beranggapan bahwa dirinya adalah seorang Lepidopteris yang mana itu artinya ia adalah seorang yang mempelajari tentang kupu-kupu malam. Diceritakan kembali di film sebelumnya bagaimana Harry dapat selamat setelah sebelumnya mendapatkan tembakan tepat di kepalanya oleh Valentine. Agen Ginger Ale dan Tequila berhasil menyelamatkan Harry menggunakan teknologi bernama Alpha Gel, namun membuat Harry amnesia dan kembali kepada ingatan semasa mudanya dulu. Di sisi lain, di markas kartel Narkoboy, Charlie datang dan mengunjungi Poppy ke dalam sebuah ruangan mirip bioskop untuk menyaksikan seorang artis bernama Elton John memainkan pianonya. Elton John merupakan artis yang diculik oleh Poppy di saat Valentine pada film sebelumnya melakukan penculikan besar-besaran terhadap pejabat dan orang terkenal dari seluruh dunia. Dan tiba-tiba tubuh Elton John membiru dikarenakan efek dari Narkoboy milik Poppy yang dikonsumsi dirinya bersama Angel di malam sebelumnya. Di markas Stastman sendiri, Eggsy dibawa oleh Tequila untuk menghadap ke atasan mereka yang bernama Chimpanzee. Nama icen deui wae, coy. Di sini Eggsy menjelaskan kepada Cem tentang bandar kartel Narkoboy Golden Circle yang berusaha menghancurkan Kingsman. Dan di mana salah satu dari mantan siswa Kingsman adalah anggotanya yaitu Charlie. Eggsy pun lalu melacak keberadaan kekasih dari Charlie di sebuah festival musik di Glastonbury dan Cem menugaskannya untuk mencari bersama dengan agen Tequila. Namun pada wajah agen Tequila muncul ruam biru yang sama persis dengan yang muncul pada wajah Elton sebelumnya, yang dimana ini berarti agen Tequila juga mengkonsumsi Narkoboy yang diproduksi oleh kartel Poppy. Ia pun disuruh oleh Cem untuk berobat dan mengalihkan posisinya kepada agen bernama Whiskey. Merlin bersama agen Ginger berusaha membuat agar Harry bisa mengingat kembali jati dirinya sebagai agen Kingsman dengan memberikannya shock terapi dadakan. Namun sayangnya cara itu tidak berhasil dan membuat Merlin meminta maaf kepada Harry. Are you okay? Eggsy pun kemudian berpamitan kepada sang putri dan lalu ia segera pergi ke konser musik bersama agen Whiskey. Di sini Whiskey kemudian memberikan Eggsy sebuah pelacak yang harus ditempelkannya kepada kekasih Charlie sebagai target, namun bedanya kali ini pelacak tersebut harus dimasukkan ke dalam selaput lendir yang itu artinya mantap-mantap. Di lokasi tujuan, Whiskey mulai melancarkan serangan fajar kepada kekasih dari Charlie tersebut, Clara. Namun dikarenakan faktor perbedaan umur, Whiskey pun di-swipe ke kiri alias ditolak oleh Clara. Dan akhirnya Eggsy lah yang berhasil mendapatkan perhatian dari Clara. Di sana Eggsy tak sengaja mendapati kejadian serupa yang dialami oleh agen Tequila dan memberikan fotonya kepada Merlin untuk diteliti. Pada malam harinya, Clara yang sudah tercenat-cenut liang papangnya itu pun segera mengajak Eggsy ke kamarnya untuk melakukan adegan bulat profesional. Namun Eggsy yang setia berpura-pura untuk pergi ke toilet, meminta izin dari sang kekasih agar dapat meniduri Clara sebagai misinya dalam menyelamatkan dunia. Alah, bullshit. Eggsy akhirnya berhasil menanamkan pelacak tersebut ke selaput lendir Clara tanpa harus mengeksekusi liang papangnya. My crow is looking for a place to nest. Nice to be working with an agent who knows what he's doing.